Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mendapatkan kasih karunia Allah. Itulah yang menjadi judul firman Tuhan buat kita pada hari ini. Benar sekali ibu bapak berbicara tentang kasih karunia, maka kita diingatkan bagaimana kasih karunia itu dinyatakan oleh suatu pribadi atau oleh Allah yang memang memiliki kuasa untuk mencurahkan dan memberikan kepada kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sinar wajah Tuhan menunjukkan kebaikan hati, kehendak baik dan kasih karunia Allah kepada umatnya. Dan berbicara dalam ayat Alkitab, kita bisa lihat bagaimana kemuliaan Allah nyata ketika dia datang bertemu secara tatap muka kepada orang-orang yang mana Allah berkenan untuk menerima orang tersebut. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 3 bagaimana Elia tidak sanggup melihat Tuhan dan dia sangat ketakutan. Benar sekali, sinar wajah Allah, pancaran wajah Allah, kalau kita tidak kudus, Allah yang kudus itu bisa saja membinasakan kita yang penuh dengan kekurangan, dosa, dan pelanggaran. Karena apa? Allah yang kudus harus didatangi atau dijumpai atau dihadapi dengan orang-orang yang hidup kudus dan tidak bercelah. Maka kita harus mendapatkan kasih karunia untuk dapat dilayakkan menerima sinar wajah, sinar kemuliaan daripada Allah. Benar saja kalau kita adalah orang yang berdosa, maka kita tidak layak dan tidak patut. Namun kasih karunia-Nya sanggup diberikan, dicurahkan kepada setiap orang yang mana Allah berkenan kepada orang tersebut untuk menerimanya. Dan ibu bapak saudara terkasih, berbicara tentang kemuliaan Allah, wajah Allah, dan itu semua karena kasih karunia Allah, maka kita boleh mengingat kasih karunia itu diberikan karena Dia Allah yang penuh dengan kasih. Ya, Allah yang penuh dengan kasih, sehingga kasih karunia itu dinyatakan melalui pengampunan, kasih, kuasa penyelamatan, dan kemuliaan itu dinyatakan kepada orang-orang yang telah Allah tentukan untuk menerimanya. Orang-orang yang mana Allah berkenan menerima. Kasih karunia secara ringkas dapat kita lihat juga berupa kasih Allah yang memampukan seseorang, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga mungkin kita pernah lihat, kita dengar orang yang berkata, ya kalau saya ada sebagaimana saya ada saat ini, itu semua karena kemurahan Allah, itu semua karena kasih karunia Allah. Statement itu, kalimat tersebut sering kita dengar, bagaimana seseorang merasakan dia ini bukan siapa-siapa, dia ini bukan apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hanya nobody yang bukan siapa-siapa. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena kemurahan Allah, saya bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu yang dijabarkan, itu semua karena kasih karunia Allah. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya firman Tuhan yang hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita betapa Allah berkenan kepada setiap orang, dan Dia juga berkenan untuk memberikan, mencurahkan kasih karunia yang dari Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pemurah itu berkenan menjaga, memelihara hidup kita. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, di tengah situasi pandemi COVID-19 di tahun yang baru, hari yang ketiga, minggu yang pertama di tahun 2021 ini, besar harapan kita Allah sumber berkat, sumber kasih karunia yang memiliki kekayaan kasih karunia itu boleh memberikan, mencurahkannya kepada kita umat yang senantiasa setia, dan kepada kita Allah berkenan memberikannya. Karena itu firman Tuhan ini boleh menguatkan kita
meneguhkan kita untuk melangkah pasti di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama ini. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.